Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparlan SE, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pada kali ini saya ditemani oleh seorang guru, yaitu beliau Bu Suswati SPD. Beliau adalah pengajar guru matematika observasi. Nah, dari apa yang nanti mau ditampilkan itu apa tujuan pembelajaran yang mestinya Ibu akan sampaikan pada peserta ini? Tujuan pembelajaran untuk materi ini, Pak, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau secara kontekstual. Oh itu ya tujuannya. Kemudian selain tujuan, di sini nanti Ibu dituntut untuk memberikan atau akses kepada area pengembangan yang dicapai pada peserta ini. Pengembangan yang ingin saya capai itu peserta didik mampu meningkatkan cara belajarnya, Pak. Sehingga siswa bisa meningkatkan hasil belajarnya dari pembelajaran sebelumnya. Oh begitu. Oke. Kemudian untuk melaksanakan itu tentunya Ibu akan menggunakan beberapa strategi atau mempunyai cara. Tentunya apa strategi Ibu untuk yang perlu dipersiapkan ini? Strategi yang saya terapkan dalam proses pembelajaran ini, Pak, berpusat pada peserta didik atau berpusat pada siswa. Dengan tujuan apa, Pak? Dengan tujuan supaya siswa yang kurang aktif di dalam pembelajaran itu bisa mengeluarkan pendapatnya, idenya, atau pengalaman belajarnya untuk supaya lebih bisa dikomunikasikan lagi gitu, Pak. Jadi pada intinya dalam strategi ini memang melibatkan langsung ya peserta didik ya. Jadi tidak vakum terhadap proses pendidikan ya. Terima kasih Bu Suswati. Tentunya kapan ini kira-kira Ibu kita bisa supervisi ikut prosesnya? Sekarang juga bisa, Pak. Pas kebetulan saya ada jam di kelas. Oh gitu, udah siap ya berarti ya. Oke, terima kasih. Namun sebelumnya kita tanda tangan dulu Ibu di sini untuk sebagai bukti ininya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Pak. Kita ke ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mengamali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, seperti biasanya ya, sebelum memulai pembelajaran dengan Ibu, kita cek dulu kebersihan dan kerapian kelas ini. Oke, silakan dicek. Sudah bersih? Sudah. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa, Mbak? Agus. Kenapa? Karena sakit, Bu. Sakit? Udah berapa hari? Udah 2 hari, Bu. Oke, kita doakan ya untuk teman kita yang sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sehat, lekas sembuh, sehingga bisa bersama dalam aktivitas belajar seperti biasanya. Terus kita yang sudah ada hadir di sini tetap jaga kesehatannya. Oke, pada pertemuan minggu yang lalu ya, berarti hari Kamis yang lalu ya, kita belajar mengenai ada yang dikatakan apa? Sisi depan, terus sisi miring dan sisi samping. Ada yang masih ingat
Apa itu sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa? Ada yang masih ingat? Apa itu sinus alfa? Saya Bu. Ah, iya, coba Wina. Sisi depan samping miring. Salah. Sisi depan per sisi miring. Oke, kemudian apa itu cos alfa? Esther? Sisi samping per miring. Oke, cos adalah sisi samping per sisi miring. Oke, satu lagi, tangen alfa. Jenny? Tadesa, sisi depan per sisi samping. Iya, tangen alfa adalah sisi depan per sisi miring. Oke. Kali ini materi pembelajaran kita berhubungan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, ada yang tahu ya apa itu segitiga siku-siku? Segitiga yang mempunyai sudut berapa? Oke, sudut 90 derajat. Oke, silakan dibuka buku teksnya, alat tulisnya ya. Nah, ini dia materi pembelajaran kita apa? Nampak nggak dari belakang? Nampak. Tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Apa itu kontekstual? Dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Salah satu penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan trigonometri dalam mengukur ketinggian. Ada di sini yang takut ketinggian? Ada. Banyak ya? Kenapa seperti itu? Fobia ya, sama dengan ibu. Ibu juga takut ketinggian ya. Selanjutnya, apakah kalian pernah melihat bendera? Di mana? Di sekolah saat upacara. Oke. Kemudian bagaimana posisi kepala kalian melihatnya? Sedikit menengah ke atas gini atau kayak gini? Enggak ya, enggak kayak gini ya. Terus pas kita hormat. Kalau kita hormat kayak gini ya kepalanya, lihat benderanya agak ke atas sedikit ya. Berarti pandangan kita lurus ke depan dan membentuk suatu sudut. Oke, lanjut. Masih ingatkah kamu teorema yang berkaitan dengan segitiga siku-siku? Ada yang masih ingat teorema apa namanya? Teorema Pitagoras. Oke, teorema Pitagoras. Materi kapan ini? Materi saat SMP. Kita sedikit mengenang masa lalu ya. Punya masa lalu di sini? Punya. Diingatnya masa lalunya yang positif saja ya. Oke. Terus bagaimana tadi bunyi teorema Pitagoras? Kuadrat panjang sama dengan jumlah kuadrat hehe lainnya. Iya, teorema Pitagoras itu adalah kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Oke, selanjutnya. Nih materi prasyarat kita ya. Ini yang sisi C ini dinamakan sisi apa? Miring. Sisi miring. Kemudian yang A ini kalau sudutnya ada di sini ya. Misalnya sudutnya ada di sini, ini ada sisi depan dan yang di bawah ini adalah sisi samping. Oke, ini pelajaran SMP ya. Ibu hanya mengulas sedikit. Lanjut ya. Nah,
Sudahkah kamu mengetahui apa itu trigonometri? Kemudian bagaimana hubungan trigonometri dengan segitiga siku-siku? Ayo kita berkenalan dengan trigonometri terlebih dahulu. Oke, jadi kalau kita mau belajar kita harus kenal dulu apa itu trigonometri ya, untuk materi pembelajaran kita ya. Oke, selanjutnya trigonometri itu ada di mana? Iya, ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, trigonometri itu ada di mana ya? Oke, silakan keluarkan handphone kalian masing-masing, di-scan barcode yang ada di depan. Oke, barcode-nya ya, di-scan dulu ya. Dah, di-scan, dilihat, ditonton, benar-benar ditonton. Ada gambar apa di situ? Bisa nonton semua? Bisa, Bu. Bisa. Kalau nggak bisa, biar ibu ini. Tapi nggak ada suaranya ya. Dibesarin nggak apa-apa, Mbak? Besarin aja. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ditonton? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah ditonton, kita lanjut. Nah, ini dia. Dilihat, ada gambar apa di depan? Gedung. Ada gambar gedung, terus ada siswanya. Kita lihat. Nugi memandangi puncak bangunan sekolahnya. Ia berdiri 50 meter dari bangunan tersebut. Kemudian Nugi penasaran berapa tinggi bangunan sekolahnya. Nah, mari kita bantu Nugi. Dilihat gambarnya di situ ya. Berarti jarak dari posisi Nugi ke gedungnya itu berapa meter? 50 meter. Oke. Jika Nugi memandang puncak bangunan dengan sudut elevasi 30 derajat dan tinggi Nugi dari mata hingga ke tanah yaitu 1,65 meter, maka tinggi bangunan sekolah Nugi adalah titik-titik. Kita bantu Nugi ya. Oke, next. Nah, kalau digambarkan ya permasalahan Nugi tadi, permasalahannya gambarnya seperti ini ya. Di sini ada Nugi, kemudian jarak Nugi ke gedung berapa meter tadi? 50 meter dan tinggi Nugi 100. Oke, ya 1,65 meter. Sementara sudut sudut elevasinya itu 30 derajat. Nih dia. Trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Oke. Hubungan itu biasanya dinyatakan sebagai perbandingan sinus dan tangen. Melalui perbandingan ini, kamu bisa dengan mudah menentukan panjang sisi segitiga meskipun hanya diketahui panjang salah satu sisi dan sudutnya saja. Oke, lanjut. Ini dia. Perbandingan trigonometri merupakan perbandingan sisi-sisi segitiga yang mempunyai kedudukan tertentu terhadap sudut. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi ya. Ini materi waktu kamu
SMP ya. Ibu hanya mengingatkan sedikit. Nah, sama yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Siapa tadi yang jawab pertama tadi? Wina ya, Win? Sinus alfa itu adalah perbandingan antara panjang sisi depan sudut dan panjang sisi miring. Namun kebalikannya dari sinus itu adalah kosekan. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kosinus atau yang biasa kita sebut dengan istilah kos adalah perbandingan antara panjang sisi samping ya, samping sudut, dan panjang sisi miring. Kebalikan dari kosinus itu sendiri adalah disebut dengan sekan alfa. Oke, selanjutnya tangin alfa adalah perbandingan antara panjang sisi di depan dan panjang sisi. Oke, kebalikan dari tangent alfa disebut dengan kotangen. Oke, selanjutnya. Ini dia ya, materi waktu SMP ya. Nah, masih ingat apa yang ada di tabel di depan? Masih. Ini ada sudut-sudut istimewa. Menemukan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Oke, kalau dia sin 0, dilihat tabelnya sin 0 itu berapa? Sin 0 derajat sama dengan 0. Sin 30 derajat? Setengah. Sin 45? Setengah akar 2. Sin 60? Dan sin 91. Bisa dilihat di tabel ya. Masih ingat? Masih. Iya, pelajaran itu berkelanjutan. Jadi memang harus kita ingat. Oke, selanjutnya. Nih, tahukah kamu besar sudut segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki? Tahu? Tahu dong, harus tahu. Oke, ini bisa menggunakan dalil teorema Pythagoras. Thank you. Apa itu thank you? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini untuk ini ya gambaran nanti materi kita ya. Silakan kita berkelompok seperti yang Ibu bagikan minggu yang lalu ya. Pertemuan minggu lalu kan sudah Ibu bagikan kelompoknya ya. Oke, silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Oke. Oke, silakan di-scan barcode yang ada di depan. Ya, silakan di-scan terlebih dahulu. Kemudian Ibu bagi LKPD pembelajaran kita hari ini. Silakan didiskusi. Bagaimana Nurul Husna? Yang mana? Oke, kamu lihat dulu segitiganya di sini. Kamu baca dulu apa permasalahan yang ada di LKPD itu, ya. Silakan dipahami dulu permasalahan yang ada di LKPD-nya. Dibaca dulu. Dibaca, dipahami ya. Sekarang upacara selesai, jadi Ya. matematika yang juga Jadi dari permasalahan apa yang bisa diambil, Mbak? ini Bu, kita Ya. dapat mengetahui panjang bayangannya. Iya, mengetahui panjang bayangannya. Terus? Panjang bayangan tiang bendera Berapa panjangnya itu? 15 meter. 15 meter. Sudutnya diketahui enggak dari permasalahan? Belum Bu. Belum. Oke.
2,56 ditambah dengan 3 kuadrat 9 ditambah 2,56 11,56. Jadi kita akarkan ya, karena ini kuadrat ya. Jadi hasilnya 3,4. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Kelompok 1 anggotanya Sarah, Berliana, Nelly dan Sisi. Oke. Ada masalah? Biasanya kalau sisi miring itu rumusnya anu. Ya, sisi miring dibagi dengan sisi depan. Ya. Kemudian Sisi miring sisi miringnya per sisi samping. anu. Kelompok berapa di sini? Kelompok 3. Nurul Husna, Wina Widya, Sahdatul Awalia dan Aulia Christine. Bagaimana Mbak? Ada masalah Mbak? Yang mana? Iya, di situ ada perbandingan dengan BC berbanding AC. Iya, BC berbanding AB. AB apa AC nih? Oh, BC berbanding dengan sisi AC. Kemudian kelompok 3 sudah ya. Kelompok 2, kelompok Jelita, Wina, Yore dan Karim. Oke. Ada masalah Mbak? Ada kendala? Ada? Yang mana Mbak? Ada? Yang mana Mbak? Kan ini kan Bu. Ya, dan itu dilihat gambar yang segitiga ABC-nya. Ini. Terus kan ini udah dikuadratin. Iya, kita kembali ke konsep apa tadi? Konsep teorema Pythagoras. Udah. Nah, ini untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Karena kalian sudah mahir dalam pembelajaran trigonometri ini, maka kalian belajar secara mandiri ya, melalui buku teks, handphone atau YouTube. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Sambil menunggu kelompok yang lainnya selesai ya. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah semua, kita presentasi ya. Kelompok siapa yang mau maju presentasi ke depan? Saya, Bu. Boleh, kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan ya. Silakan. Menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wina Greni sebagai moderator. Saya Jelita Putri Lestari. Saya Ahmawati Tindao. Saya Muhammad Zulkari. Sudah diubah dan memasukkan semua angkanya ke dalam nih rumusnya. Setelah itu kita kalikan silang. 15 dikali 1,6 mendapatkan hasil 24. Per jika 3 dikali dengan R, maka itu hasilnya tetap 3. Iya, Tia. Oke, selanjutnya. Ya, Itu dapat dari 8 kuadrat itu kan IR. IR itu itu ya. Dari hasilnya R. ya 8 kuadrat. Nah, tadi kita di awal mencari panjang tiang bendera. Nah, panjang tiang bendera itu IR. Disuruhnya ini ya, jadi dapatnya 8. Jadi akan Kelompok 2 kita kasih apresiasi dulu ya. Oke, silakan kasih WOW. kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren. Oke, kita beri aplaus.
Diketahui tinggi gadisnya berapa di sini? 1,6 meter. Kemudian panjang bayangan gadis 3 meter. Ini diperoleh dari mana tadi? Dari permasalahan yang ada di LKPD. 3 meter. Akinya berapa? Akinya 15. Iya ya, akinya 15 ya? Oke, terus kita bandingkan ya. Kita menggunakan konsep teorema apa? Oke, ya dalil teorema Pythagoras. AC. Nih dia AC. Sisi terpanjang sama dengan atau sisi miring ya. Sisi terpanjang atau sisi miring sama aja. Sama dengan akar dari nih sisi AB ditambah sisi BC kuadrat. Jadinya 3 kuadrat ditambah 1,6 kita kuadratkan. Hasilnya akar dari 9 ditambah 2,56 sama dengan akar dari 11, sama dengan berapa? Iya. Jadi panjang sisi miring dari segitiga ABC adalah 3,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Medianingrum. Nama saya Aulia Kristina. Saya Saudatul Aulia. Saya Nurul Husna. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal kedua LKP. Depan. Jadi tinggi bangunan dapat diperoleh dari tinggi nugi ditambah tinggi sisi depan. Tinggi nugi 1,65 meter ditambah sisi depan 28,87 meter sama dengan 30,52. Kita Tadi telah dijelaskan dengan Ibu bahwa tan itu bisa ditulis 1/3. Kayak tadi sin itu kan kalau misalnya 0 derajat 0, kalau misalnya 30 derajat setengah akar 2. Begitupun dengan tan. Tan tulisannya tan 30 derajat itu bisa ditulis 1/3 akar 3. Aku juga bingung. kasih WOW. Wow, keren. Oke, kasih aplaus. Dan kita cek hasil kerja kelompok 3. Diketahui tinggi nugi sama dengan 1,65 meter. Sudut elevasinya 30 derajat. Maka jarak nugi ke gedung 50 meter. Yang di situ, nah tadi ada yang nanya lagi tadi ya. Tadi siapa yang nanya ini? Kenapa ini 1/3 akar 3? Gitu, siapa tadi yang tanya? Oh iya, Jelita tadi ya. Ini diperoleh dari mana? Dari sudut. Diperoleh dari Sudut. iya, tabel sudut-sudut istimewa. Cukup, ini ada yang harus kalian isi terkait dengan refleksi dari kalian tentang pembelajaran hari ini. Oke, silakan diisi ya. Jangan lupa, iya ngisi lagi. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. Sarah masih bingung? Enggak, jangan bingung-bingung. Oke, diisi ya.
Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, tepuk 1, 2, 3. 2, 1, 3. 2, 1, 3. 2, 1, 2, 3. Oke, berarti masih fokus ya, masih konsentrasi ya. Oke. Tepuk 1, 2, 1, 3, 2, 1. Oke. Ice breaking kita cukup ya? Nah, cukup. Silakan kalian berkemas-kemas. Nah, untuk pertemuan yang akan datang Kamis depan ya. Oke, Kamis depan kita akan mempelajari materi tentang statistik. Ada yang tahu nggak gambaran materi tentang statistik itu seperti apa? Hah? Ada yang tahu? Nah, besok pas pertemuan minggu depan, materi kita statistik itu mengenai data. Oke. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pulang hati-hati, nggak usah ngebut-ngebut di jalan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya berhadapan dengan salah seorang pendidik. Beliau adalah Bu Suswati SPD, beliau guru matematika ya Bu ya. Iya, Pak. Di sini setelah melakukan pembelajaran, tentunya ada pertanyaan yang pertama, apa perasaan Ibu terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan? Awalnya ya Pak ya, Ya. saya merasa grogi Pak. Oh iya. Saya merasa grogi nih Pak. Karena apa Pak? Dalam pembelajaran itu biasanya saya selalu dengan peserta didik ya Pak ya. Saya hadapi peserta didik. Ini ada Bapak di dalam kelas tersebut. Ada Bapak, gitu. ada peserta didik. Iya. Jadi saya awalnya itu merasa grogi. Iya. Kemudian, tapi saya juga merasa senang Pak Iya. dan termotivasi dengan yang seperti ini. Kenapa itu? Di situ jadi saya bisa, kurangnya saya nanti apa, Oh, jadi gitu. terlihat seperti Oke. itu Pak. Baik, dari perasaan grogi, sekarang kita beralih pada dalam proses pembelajaran. Tentunya Ibu menemukan ada celah-celah yang memang tidak ada yang menjadi kendala, yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran tadi, Bu. Silakan disampaikan. Tentunya ada Pak kendalanya, apalagi pembelajaran saya ini materi matematika Pak. Iya. Oke. Kendala saya dalam materi perbandingan trigonometri ini, siswa kurang menguasai rumus-rumus perbandingan trigonometri Pak. Karena apa Pak? Siswa itu memang sulit untuk mengingat rumus karena sepengetahuan siswa, matematika itu selalu bertemu dengan angka-angka dan Betul. rumus-rumus saja. Iya. Jadi memang sudah ketemu titiknya ya. Iya. Setelah menemukan titik atau kendala dalam proses pembelajaran, tentunya Ibu punya strategi ya, gimana tindak lanjut ke depannya supaya ini tidak menjadi kendala yang berarti buat Ibu. Biasanya saya selalu ngasih apresiasi terhadap peserta didik Oh iya. Pak. Supaya lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi dalam pembelajarannya. Seperti apa itu? Biasanya sih apresiasi yang saya berikan seperti pemberian kasih WOW seperti itu Pak.
kasih WOW gitu Iya, ya. Apa WOW. itu maksudnya, Bu? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, Oh. keren. Seperti itu. Oke, jadi setelah proses, kemudian Ibu mendeteksi, kemudian ada tindak lanjut. Menurut saya itu sudah seorang pendidik yang mempunyai integritas yang tinggi untuk proses perkembangan untuk pendidikan ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Suswati pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Ibu tetap semangat, Ibu tetap smart, Ibu tetap is the best dalam memberikan pelayanan pada peserta didik. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak. Ya, ini boleh ditandatangani. Oke, terima kasih.